Hari ini muntahnya kurang banyak. Apa pukulannya kurang keras? Ayah, ibu, aku mohon, maafkan aku. Kalau dipukul lagi aku mati. Melepaskanmu? Mimpi. Karena kau punya katak emas yang bisa mengeluarkan koin emas, kau harus berkontribusi untuk keluarga Qin. Aku masih butuh satu perhiasan emas. Kakak Cina, aku suka sebuah tas nih. Baik. Sekarang aku ambil uang untukmu. Wow. Wow. Kakak Chin pukul lebih keras. Semakin dia kesakitan, semakin berharga yang dimuntahkan. Baik. Suami, bukankah kamu selalu ingin buka toko? Aku nabung uang tiap hari buat toko. Kasihanilah aku. Dengan kamu si penghasil uang, ngapain buka toko lagi? Biar kita, seluruh keluarga hidup enak. Kamu tahan lagi, ya? Kita meski sudah beli rumah besar di kota, tapi masih kurang mobil mewah. Kalau bawa pulang ke desa, siapa yang tak bilang kita hebat? Benar kan, nak? Betul. Liu Yun, berkontribusi untuk keluarga kita, itu kehormatanmu. Sejak aku sentuh kata emas itu, mendapat kemampuan muntah uang saat dipukul. Terus dipukul. Jika ada reinkarnasi, aku pasti balas dendam. Berdiri kau. Cepat berdiri. Kodok di halaman berisik sekali. Pergi usir. Katak! Aku ternyata terlahir kembali. Hidup sebelumnya aku tersiksa. Dibunuh hidup-hidup oleh keluarga Qin. Di kehidupan ini, aku akan buat kalian bayar. Kenapa kau diam saja berdiri? Dasar orang tak berguna. Suami sendiri saja tidak bisa kau kendalikan. Pantas saja anakku lari ke rumah janda Sun. Ibu, malam-malam begini jangan-jangan ada hantu? Aku agak takut. Ibu temani aku ya. Pengecut. Orang tak berguna. Aku cari ayahmu, kita pergi bersama. Ibu, ayah, lihat cepat. Itu sepertinya kata emas. Aduh, ada koin emas juga, aduh. Apa yang terjadi? Koin emas tadi mana? Liu Yun, apa kau yang menyembunyikannya? Kau menelannya? Ibu, aku tidak. Ah, Hehehe. Kayak... ibu, ayah, cepat lihat. Itu sepertinya kata emas loh. Benar juga. Benda ini bersinar keemasan. Pasti harganya mahal. Siapa yang bawa ini? Sudahlah, ditemukan di halaman kita, berarti milik kita. Iya. Kata emas ini di hidup sebelumnya, jadikan aku penghasil kekayaan. Beri kekayaan pada keluarga Qin. Di kehidupan ini, posisi kita juga harus ditukar. Kalau begitu, cepat bawa ke dalam rumah. Jangan sampai diambil orang. Pergi. Aduh. Seharusnya tidak menyentuh. Tidak apa-apa, hidup sebelumnya. Aku yang pertama sentuh. Katak emas dan koin emas di mulutnya disiksa sampai mati oleh keluarga kalian. Di kehidupan ini, aku beri kesempatan pada keluargamu. Aku ingin lihat anak kandung kalian. Bisakah Tega melakukannya?
Lihat katak emas ini. Seluruh tubuhnya terbuat dari emas. Keluarga kita jadi kaya. Hahaha. Wanita, rambut panjang tapi wawasan pendek. Barang ini, kalau diserahkan ke ketua kelompok, bisa dapat hubungan baik plus dapat uang. Betul. Mungkin Bupati akan memberi hadiah. Cukup untuk biaya hidup bertahun-tahun. Serahkan jangan. Kalau diserahkan bagaimana kita main? Ibu, mulut katak emas ini. Jangan-jangan isinya emas? Ada emas biar aku lihat. Benar-benar emas. Koin emas. Ada apa ini? Kenapa emas ini masuk ke tubuhku? Aneh sekali. Tapi tak apa, di mulut katak emas ini pasti masih ada. Ini, kenapa kata emas ini jadi batu? Emasnya mana? Bukan emasnya hilang? Emasnya mana? Emasku mana? Kau ini perempuan. Pasti ulahmu. Cepat ubah batu ini kembali. Kamu benar-benar pantas mati. Koin emas. Bu, jangan-jangan koin emasnya. Kamu telan? Bukan aku tidak. Bagaimana mungkin aku menelan koin emas? Oh, mungkin tadi saat aku mencari koin emas, ia tersangkut di tenggorokanku. Lalu bagaimana ia bisa masuk? Kenapa aku tidak merasa apa-apa? Aneh sekali. Tidak aneh sama sekali. Semakin sakit, semakin banyak yang dimuntahkan. Anakmu, suamimu akan membuatmu menderita. Sudah, cepat cari koin emasnya kembali. Koin emas ini taruh lagi di mulut katak emas. Mungkin nanti berubah jadi emas lagi. Kari. Kalau nggak ketemu koin emas, nanti lihat aku perlakukan kamu. Bodoh semua. Belum sadar juga. Biar aku bantu kalian. Sepertinya ada emas di sini. Berani-beraninya kau menyembunyikan koin emas? Awas ku hajar kau! Kau ini perempuan. Ada paku pun tidak kau beritahu. Kau mau membunuhku? Bu, aku juga tidak tahu di bawah meja ada paku. Lagi pula, ibu yang mau datang sendiri. Pertunjukan bagus akan segera dimulai. Satu koin emas lagi. Bu, benarkah kamu menelan? Koin emasnya? Coba muntah lagi. Lihat masih ada nggak? Aku tidak menelan koin emas. Untuk apa aku menelannya? Lagi pula sebesar itu. Bagaimana bisa kutelan? Cepat ambilkan air buat ibu. Kelihatan penurut bodoh. Kok nggak berguna sih? Ayo pergi. Bu, coba lagi. Muntah. Lihat masih ada. Muntahkan. Kau ini perempuan. Tidak lihat aku sangat haus? Lambat sekali, ngapain? Mau aku mati haus? Biar aku bantu kalian lagi. Aduh. Kau ini wanita. Kau mau membunuhku dengan air panas? Sudah yang ketiga, kamu... Apa koin emasnya benar-benar kamu telan? Masuk ke perut, cepat muntahkan lagi. Aku benar-benar tidak menelan koin emas. Untuk apa aku menelannya? Sayang, menurutmu, koin-koin emas itu mungkinkah tidak hilang, tapi ada di perut ibu? Kalau begitu, ibu adalah penghasil kekayaan. Keluarga Chin kita akan jadi kaya. Iya. Bu, muntahkan lagi beberapa. Wah, banyak sekali koin emas yang kamu muntahkan. Ini jauh lebih cepat dapat uang daripada kerja biasa. Nah, aku tidak bisa memuntahkannya. Aku sungguh tidak bisa. Tadi kan kamu muntahkan. Aku tahu, ibu pertama kali muntah koin emas karena kena pukul gelas. Kedua kena tusuk jarum. Ketiga kena air panas. Mungkinkah karena... Aku tahu. Dia hanya saat kesakitan. Saat terluka, baru muntah koin emas.
Bagus, kalian mulai sadar. Apa yang kau bicarakan? Menurutku, Liu Yun ini sengaja membuatku menderita. Benar atau tidak? Coba saja tahu. Ah, berani kau pukul aku? Bu, kamu benar-benar bisa muntahkan koin emas. Wah, bagus sekali. Keluarga kita jadi kaya. Kaya. Aku tidak tahu bagaimana mungkin aku memuntahkan koin emas. Bu, tahan ya. Kita coba lagi. Aduh. Kaya, kaya. Bahkan terhadap ibunya sendiri, pria ini tetap tidak akan ragu. Sayang, kulihat yang dimuntahkan ibu semakin banyak. Apakah semakin sakit dipukul, semakin banyak koin emas yang dimuntahkan? Kaya, kaya. Bu, dengan uang ini kubelikan daging untukmu. Agar nanti makan enak, minum enak. Tidak bisa, nak. Sakit sekali. Sakit sekali, ibu tidak tahan. Bu, masa kamu tidak mau memakai emas dan perak? Tidak mau tinggal di rumah mewah? Mempekerjakan belasan pelayan dan pengasuh yang melayanimu? Apa kamu tidak mau hidup enak? Aku benar-benar tidak kuat, nak. Gigi ibu hampir copot. Ibu, aku tahu ibu paling menyayangiku. Tenang, Bu. Kali ini tidak kupukul wajahmu. Ku cari cara lain. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Karma. Ini semua karma untukmu. Bu, tahan ya. Nak, Kali ini lebih banyak dari sebelumnya. Wah, ternyata benar katamu. Semakin sakit, semakin banyak yang dimuntahkan, kita akan kaya. Wah, kita akan kaya. Hahaha. nak. Aku menyentuh katak emas ini sehingga bisa memuntahkan koin emas. Aku bisa, Liu Yun juga pasti bisa. Yun Yun juga bisa muntahkan. Kamu juga bisa. Sayang, bagaimana mungkin? Liu Gun, demi suamimu, demi keluarga ini, tidak bisakah kau berkorban sedikit? Iya, suntik pakai jarum saja tidak mau. Benar, aku seorang nenek tua saja bisa tahan dipukul. Kau masih muda dan kuat, dipukul beberapa kali, kenapa? Sayang, ini kesempatan dari langit. Mungkin kita jadi orang terkaya di kota kabupaten. Suamiku, aku cuma lihat kata emas duluan. Aku sungguh tak menyentuhnya. Aku tak bisa muntahkannya. Aku tak sentuh koin emas. Cuma tak sengaja gesek kata emas. Sentuh kata emas bikin muntah juga. Hah, bisakah dia memuntahkan? Coba saja pasti tahu. Coba saja. Nanti ketahuan. Cuma disuntik jarum, nggak bakal mati. Kenapa panik? Suamiku, aku benar tak sentuh kata emas. Aku takut. Takut percuma saja. Takut nanti semua senang sia-sia. Bagaimana ini? Kalau benar sentuh kata emas, kalau cuma sentuh juga bisa muntah. Bukan berarti aku akan ulangi kesalahan sama? Coba, Bu. Demi keluarga kita. Kamu harus tahan. Ah! Hei, cepat lihat. Dia muntah, dia memuntahkannya. Aduh, cepat siksa dia, siksa dia. Sekarang keluarga kita punya 2 penghasil kekayaan. Cepat muntah. Cepat keluarkan koin emasnya. Tapi suamiku, aku benar tak bisa muntah. Mana koin emasnya? Kemana perginya koin emasku? Bukan. Ayo buka mulut lebih lebar.
Sepertinya aku tak bisa muntah koin emas. Di keluarga kita, hanya kamu yang bisa muntah koin emas. Mungkin harus merepotkanmu lagi. Tidak mungkin. Saat aku mengambil katak emas, aku menyentuhmu, aku bisa memuntahkan. Kenapa kau tidak bisa? Betul. Pasti kamu nggak tega tusuk diri sendiri. Makanya nggak kerasa sakit. Apa kata ayah benar? Harus mengulang lagi? Aku tetap tak bisa lepas dari nasib dipukuli mati. Suamiku, aku benar tak bisa muntah. Kamu tidak bisa muntah. Barusan muntah apa? Kamu pasti menyembunyikan koin emas. Anak, jangan percaya dia. Tusuk dia pakai jarum itu dengan keras. Tusuk sampai dia kesakitan. Betul. Bu, demi keluarga kita, harus weku kamu. Suamiku, mungkin aku hamil. Apa? Hamil? Ya, akhir-akhir ini sering mual dan mau muntah. Dan haid juga telat. Mungkin aku benar hamil. Aduh, bagus sekali. Bagus, aku punya anak laki-laki. Suamiku, demi keluarga ini, demi kamu. Aku mau coba lagi. Tapi takut bahayakan bayi dalam kandungan. Benar-benar, jangan dicoba lagi. Bagaimana kalau anak kesayanganku terluka? Bagaimana? Bu, kami sudah mencobanya. Kalau tidak ada, ya tidak ada. Kamu pasti takut dipukul. Sengaja berbohong. Kehamilannya palsu. Anak dia menipumu. Waduh, sudah. Jangan begitu kejam. Jangan-jangan benar hamil. Jangan sampai lukai cucu kita. Nanti anak lahir butuh biaya. Bus, bisa kamu susah payah lagi? Muntahkan lebih banyak uang, begini ayah mereka juga tak perlu terlalu lelah. Betul. Bu, kamu setiap hari muntahkan sedikit koin emas, maka keluarga kita tidak akan kekurangan makan minum. Anak jangan, tidak bisa. Sakit sekali, ibu tidak tahan. Anak. Aku tidak tahan. Tidak boleh tidak tahan. Bu, anggap saja untukku. Untuk cucu kesayangan kita. Tahan lagi ya. Bu, kamu selalu bilang mau berkorban untuk keluarga ini. Kenapa giliran kamu sendiri tidak bisa? Ayo pukul ini baru permulaan, akan kuperlihatkan apa yang akan dilakukan anakmu demi uang. Itu batangan emas. Tak disangka bisa dimuntahkan. Batangan emas. Dengan batangan emas ini, keluarga Chin kita pasti akan jadi kaya. Aku akhirnya paham Liu Yun benar. Semakin sakit ibumu, semakin berharga yang dia muntahkan. Bukan cuma koin dan batangan emas. Pasti ada yang lebih berharga. Anak sakit. Sakit. Aku ini ibumu kandung. Di hadapan uang ikatan keluarga tak ada artinya. Bu, tahan lagi. Nanti kalau keluarga kita sudah punya uang, kamu tidak perlu muntah lagi. Aduh, tidak bisa. Kamu anak yang kukandung selama 10 bulan. Bagaimana bisa kau berlaku seperti ini pada ibumu? Bu, kamu hanya sakit sebentar. Tapi sudah muntahkan banyak uang. Kamu tidak mau anakmu dan cucumu yang belum lahir menderita seumur hidup, kan? Ibu, bukankah kamu yang bilang asal untuk kebaikan keluarga kita apapun boleh kau lakukan? Benar. Ini... Pak Tua, kamu harus selamatkan aku. Lebih baik kita hentikan. Dia kan ibumu. Terlalu kejam gak sih? Aduh. Sudahlah, uang ini cukup untuk hidup keluarga kita beberapa waktu. Ibu, tenang saja. Dengan uang ini, aku pasti akan baik-baik saja. Lihat luka di tubuhmu, ya harus dirawat dengan baik. Gak apa-apa, mulai sekarang kita berhenti muntah. Kamu sudah muntah banyak, cukup. Pak Tua, kaulah yang terbaik padaku. Kau pikir dia orang baik? Akan kupadamkan harapan terakhirmu. Lihat, aku sudah muntah banyak koin emas. Bahkan 2 batangan emas besar. Sudah tidak muntah lagi. Berhenti. Gak usah muntah lagi. Tak mau mengeluarkan uang? Mimpi. Tapi keluarga kita tidak berbisnis. Kalau begini, harta akan habis begitu saja. Lalu bagaimana nanti?
Kamu tidak bisa cari cara sendiri untuk cari uang? Bukankah ibu yang bilang wanita harusnya kerja di rumah dan melayani orang? Lagi pula suamiku sarjana, mana bisa seperti ayah kerja kasar di luar. Di kehidupan sebelumnya, dengan alasan ini, kau mengurungku di rumah, menyiksaku 5 tahun lamanya, menghabiskan tenaga dan waktuku. Hari ini, perkataan itu akan menjadi sangkar yang tak bisa kau lepaskan selamanya. Lalu bagaimana? Bu, katanya buka toko di kota cukup menguntungkan. Bagaimana kalau kita buka toko kecil? Suami jadi bosnya. Jadi keluarga kita punya penghasilan. Ibu juga tak perlu terus mengeluarkan uang. Betul, kita buka toko, aku jadi bosnya. Nanti cari uang bukan hal yang sulit, kan? Wah, menantuku benar-benar punya ide bagus. Tapi, buka toko butuh lebih dari uang ini. Uang kita tak cukup. Bagaimana nanti? Pak Tua, aku tidak tahan. Sakit sekali, jangan pukul aku lagi. Aduh, bagaimana kalau kita hentikan saja? Masalah uang, biar aku yang atur. Dia kan ibumu. Masak mau dibunuh. Ayah kamu benar-benar tidak berniat menyuruh ibu muntahkan batangan emas? Hei kamu. Aduh, demi mau jadi bos, mau bunuh ibumu. Bunuh istriku. Suamiku, kamu sangat baik padaku. Kamu pulang dan istirahat dulu. Pergilah, pergi. Ayah suami benar. Kita tak boleh karena uang membutakan mata. Bukan, kenapa kamu juga? Sayang kita dapat uang ini tanpa alasan. Sudah sangat beruntung. Begini saja. Uang ini setengahnya untuk ibu. Untuk beli baju dan perhiasan. Untuk menghiburnya. Setengah sisanya, kalian pergi ke kota makan enak. Nikmati dengan baik. Ini tidak baik. Ini Ayah sudah susah setengah hidup. Seharusnya menikmati hidup. kamu yang lebih mengerti. Ya, ayah dengar-dengar di kota baru buka tempat pijat refleksi. Ayo kita lihat. Aku sudah tua. Mana bisa ikut kalian muda-muda bikin onar. Ayah bayangkan, di tempat pijat itu semuanya ditemani wanita cantik. Wah, enak sekali. Lebih baik daripada di rumah menatap muka jelek terus. Baiklah. Aku sudah banyak berkorban untuk keluarga ini. Sudah banyak berkorban juga. Sudah saatnya bersenang-senang. Ayah, ayo kita pergi sekarang. Ayo pergi. Dari hemat ke mewah mudah. Dari mewah ke hemat sulit. Aku tak percaya. Kalian bisa lepaskan kekayaan besar? Aku tunggu kalian, setan ini. Bagaimana berubah muka? Aduh, sakit sekali. Ibu. Ibu sudah lebih baik? Kamu mau apa? Apa kamu sengaja datang untuk menertawakanku? Ibu. Bagaimana ibu bisa salah paham padaku? Suami bilang ibu susah. Menyuruhku belikan perhiasan emas. Juga bilang aku ajak ibu beli baju. Aduh. Tetap anakku yang berbakti. Diam saja buat apa? Cepat pasangkan ini padaku. Pelan-pelan. Aduh. Ibu. Gelang emas ibu sangat cantik. Bukankah itu McQuiffen? Kenapa pakai gelang emas? Aduh, keluarga Qin kaya ya. Sudah pakai gelang emas? Siapa yang tidak tahu, Chin Shou itu tidak bisa apa-apa, hanya jago makan. Masa dia punya uang beli perhiasan emas? Jangan-jangan palsu? Apa yang kau omongkan? Akan kubuktikan benar atau palsu. Luka ini kenapa? Jangan-jangan dipukul orang. Chin Shou-mu itu dari dulu memang tidak berguna. Sekarang malah suka memukul orang. Sekarang pakai emas perak. Jangan nanti pinjam uang lagi. Tenang, meski mati kelaparan
Aku tak akan pinjam uang ke rumahmu. Nanti aku hidup enak di kota, jangan harap cari aku. Chinsho paling hargai muka. Aku ingin lihat, saat ibu dihina orang desa, apakah ibu masih tahan? Kamu? Pergi ke kota hidup enak? Mimpi indah apa? 10 li sekeliling? Siapa tak tahu kamu sampah. Selalu ketemu rahasia janda Sun. Kalau kamu bisa kaya, aku bisa jadi orang terkaya. Haha. Apa yang kau katakan? Aduh, ayo pergi. Jangan cari masalah dengan mereka. Aduh, Siapa suruh kamu pamer? Lihat orang luar, karena aku tak punya uang meremehkanku. Sekarang puas? Anak bilang jangan. Ibu muntahin uang lagi. Kau tak boleh ingkar janji. Ibu, apa? Tega melihat anakmu dijek orang luar. Aku tidak minta banyak. Kau meludah sedikit setiap hari, hidup keluarga kita bisa lebih baik. Orang-orang di desa bisa melihatku dengan mata baru. Ini juga salahmu. Kalau bukan karena kau pamer kemana-mana sok kaya di depan orang, aku tak mau memukulmu. jelas untuk memuaskan nafsu sendiri. Masih menyalahkan orang lain. Ayo sini, bangun. Ayo sini. Masa kau tak mau setiap hari pakai baju baru, bawa tas merek mahal, naik mobil mewah. Setiap hari ada beberapa pelayan melayanimu. Bagaimana kalau kita coba lagi? Yang terakhir, boleh kan? Setelah kali ini, akan ada lagi. Nafsu manusia, sekali terbuka, tidak akan mudah tertutup. Dulu keluarga Chinsho miskin sekali. Kok tiba-tiba jadi kaya raya? Lagi pakai emas dan perak, lagi bilang mau bersenang-senang di kota? Jangan-jangan nemu harta karun. Pasti ada yang aneh di sini. Aku harus cepat-cepat lihat. Bagus! Ayo cepat, ludah lebih banyak. Anakku. Bu, tak bisa muntah lagi. Sudah banyak yang dimuntahkan. Biarkan ibu istirahat ya. Ludah! Suami, aku mohon padamu, biarkan aku istirahat. Sungguh tidak bisa. Siapa? Suami, ada apa? Kurasa ada suara di luar. Aku tak dengar suara apa-apa. Apa kamu salah dengar? Suami, jika kita beli rumah, uang ini belum cukup? Anakku. Aku tak tahan lagi. Kau mau bunuh ibumu? Kumohon pada kalian, jangan pukul lagi. Dipukul beberapa kali saja. Bisa sakit seberapa? Kau tak bisa sedikit bersabar? Anakku, pukul sampai mati. Anakku, ini sudah cukup. Ini semua cukup untuk beli rumah di kota. Jangan sampai ibumu tewas dipukul. Kalau tidak, kita tak akan dapat harta lagi nanti. Baik, biar ibu istirahat hari ini. Hahaha, ayo pergi. Sudah terlanjur. Lihat sampai kapan kalian bisa berpura-pura. Apa aku tidak salah lihat? Chinsho malah memukul ibunya. Ini bagaimana bisa? Jangan-jangan terkait perhiasan emas hari ini. Bagaimanapun juga,
Karena keluarga Qin sudah punya uang, maka aku harus manfaatkan. Aduh, sakit sekali. Sudahlah. Cuma kena beberapa kali pukulan tahan saja sakitnya. Kau bicara enak saja. Coba kau dipukul puluhan kali, lihat kau tahan atau tidak. Pelayan di kota cuci kaki jauh lebih nyaman. Nih yang dimuntahkan ibu, uang ini cuma cukup di kota untuk beli rumah. Katanya, perumahan mahal, biaya perawatannya makin mahal. Nanti, listrik dan air rumah serta biaya anak dalam kandungan harus kita cari sendiri. Tapi itu kan ibumu sendiri. Ayah kau sungguh tega menyia-nyiakan penghasil kekayaan ini. Gimana kalau gini, suruh ibu kerja keras lagi beberapa hari agar lebih banyak muntah. Beli rumah dulu di kota, lalu buka toko untuk suami ayah sudah capek setengah umur. Gak apa-apa, saat di kota, pergi pijat kaki buat relaksasi. Soal anak bicara nanti. Sayang, jangan buang-buang sayang sekali. Baiklah kalau begitu. Aku bukan untuk bersenang-senang sendiri. Ini untuk usaha anakku. Ibu mertuaku yang baik, nerakamu baru mulai. Kau ini perempuan, untuk apa kau datang? Aku peduli padamu. Suruh beri kontribusi untuk keluarga. Mau minta orang belikan obat lagi? Jangan mimpi. Kau ini. Kau berani melawan. Berani memberontak, aku akan kasih tahu anakku. Kau balas dendam padaku. Kakak Cina, ibumu 2 hari lalu pakai gelang emas, itu sungguh cantik. Aku juga mau satu. Hanya sebuah gelang. Besok ku belikan kau yang baru. Benar, Hmm, Kak Chin sekarang kaya sekali. uang di rumah kita tidak akan pernah habis. Bisa dipakai terus-menerus. Lupa kasih tahu anak dan suamimu yang baik yang suruh aku datang. Sekarang entah di mana sedang bersenang-senang. Tak mungkin, mustahil. Kau sengaja balas dendam. Masa aku balas dendam, Bu? Semua ini kulakukan untuk keluarga ini. Dulu aku cambuk kau. Kau masih dendam? Sekarang kau pegang cambuk, pasti mau balas dendam. Ibu, kok bisa bilang gitu? Kita sekarang nggak ada uang. Aduh, Minta kamu sedikit bersusah payah ya. Kita semua akan bahagia. tolong, cepat panggil polisi. Anakku, pembunuhan. Perempuan ini mau bunuh orang. Ibu, kamu bicara apa? Anak, tangkap dia. Cepat tangkap perempuan ini. Kau tadi mau lapor polisi? Sudah, aku dengar semua. Kau mau menangkap anak kandung kita sendiri. Kalau kau lapor polisi, kita semua akan diperiksa. Baru kau tenang. Kok tegas sekali kau. Benar, Ibu. Bagaimana kamu bisa begitu ke Ibu, anak kandung sendiri? Aku hanya minta kau berkorban sedikit untuk keluarga ini, memberi kontribusi kecil. Itu saja tak mau. Anak, bukan begitu. Bukan seperti itu. Sakit sekali, nak, sakit sekali. Kau hanya perlu meludah sedikit koin emas setiap hari, keluarga kita bisa hidup 1000 kali lebih baik dari sebelumnya, tidak? Berani-beraninya kau menolak. Anakku, lepaskan aku. Aku mohon, aku salah, aku salah. Aduh. Kalau Ibu tidak mau muntah, ya sudah. Jangan-jangan didengar tetangga. Nanti tidak boleh. Kau benar juga. Jangan sampai terdengar tetangga. Sepertinya ibu harus dikurung. Anak, jangan pukul lagi. Ibu tidak tahan lagi, anak. Ibu, tahan sebentar lagi. Sebentar lagi, ku belikan obat untukmu. Tunggu dulu. Biar ku bawa pulang dulu harta karun di lantai ini.
Muntah sebanyak ini, kayak kita kaya. Bisakah tubuh ibu menahan ini? Waduh, ibumu dulu muda banyak menderita. Sekarang hidup enak. Dipukul beberapa kali tak apa. Benar, kita harus pikirkan dulu bagaimana menghabiskan uang ini. Ayo, Anak. Ibu tidak tahan lagi, anak. Lihat, bukankah sudah kubelikan untukmu? Wow. Kak Kin, kamu hebat sekali. Wow. Sekarang aku percaya uang keluargamu benar-benar tak habis-habis. Aduh, sifat Liu Yun yang kaku itu sungguh membosankan. Tapi dia tahu rahasia keluarga kita. Belum bisa kita lepaskan. Kebetulan, suruh dia jadi pengasuh di rumah kita. Kalau kau ikut aku jamin sisa hidupmu mewah. Keluarga Qin dulu sangat miskin. Sekarang tiba-tiba kaya raya. Pasti enggan mengeluarkan uang untukku. Aku harus cari akal agar Qin Shou membantuku membuat sesuatu yang berguna. Kak Qin, lihat, aku sudah ikut kamu begitu lama. Hubungan kita seluruh desa sudah tahu. Setiap hari keluar rumah, setiap hari bertemu. Mereka semua menunjuk-nunjukiku. Kalau kamu bisa menetap di kota, bukankah kita akan hidup enak? Tapi kau tenang saja. Nanti aku pulang, ambil lebih banyak uang. Kita pergi ke kota, lihat-lihat rumah. Tapi hal ini kau jangan beritahu siapapun. Tenang saja. Aku tak akan bilang siapa-siapa. Liu Yun si licik itu selalu menghasut anakku, anak yang tadinya baik. Sekarang seenaknya memukulku. Nanti ku balas dia. Cui Fen, luka di wajah ini kenapa? Siapa yang memukulmu? Wah, pantas saja. Di rumah keluarga Chin sering terdengar tangisan malam hari. Ternyata dia memukul orang di rumah. Lihat, Dipukul sampai sampai begini. Ini kekerasan rumah tangga. Kami bantu laporkan polisi. Jangan laporkan polisi. Ibu, kenapa keluar? 2 hari lalu jatuh, belum sembuh total. iya. Cepat pulang istirahat. Chin Shou, luka di wajah ibumu ini tidak seperti karena terjatuh. Apa kalian memukulinya di rumah? Ah, masa sih? Aku kan biasa sangat berbakti. Ibu, ya kan? Memang begitu katanya, tapi siapa yang tahu kebenarannya? Aku jatuh sendiri. Lihat, dia sendiri bilang jatuh. Semakin sakit, mereka bisa membunuhku. Cui Fen mau bilang apa? Kalau ada masalah, kami bantu. Aduh. Bagaimanapun juga, ini urusan keluarga orang lain. Buat apa kalian ikut campur? Mungkin nanti mereka malah marah kalian ikut campur. Ayo pergi. Bagaimanapun juga mereka satu keluarga. Ayo pergi. Nah, kehidupan sebelumnya seperti ini. Tidak peduli dipukul sampai seperti apa. Mertua bilang urusan keluarga, selesai. Di kehidupan ini, kamu juga coba rasakan. Rasa tak ada yang menolong. Ibu, kau masih mau kabur? Kau mau mereka panggil orang, tangkap kita ya? Kau kira orang luar yang tahu kau bisa muntah koin emas akan memperlakukanmu baik? Tidak, bukan begitu, nak. Aku tidak bermaksud begitu. Aku ingin menghajar Liu Yun. Jangan pukul aku. Kalau aku mati, semua tak dapat uang. Aduh. Suami ibu benar. Kalau ibu mati, tak ada yang akan muntahkan koin emas untuk kita. Bagaimana kita bisa tinggal di kota? Kalau dia kabur lagi, ngomong sembarangan gimana? Datang petugas penegak hukum gimana? Nak, aku takkan lari atau bicara sembarangan. Aku ibumu kandung. Mana mungkin aku menyakitimu, nak. Suami, kalau begitu. Kalau ibu tidak bisa bicara. Apakah itu boleh? Kau perempuan ini? Kau yang menghancurkanku. Kau yang menghasut anakku. Ayah, cepat ikat dia. Anak. Liu Yun, kau kenapa? Aku kayak dengar suara.
Aku hanya baru saja ditabrak ibu. Terjatuh. Tidak sengaja koin emas ibu tertumpah. Dia lihat atau tidak? Kalau mereka tahu. Aku selesai. Tusuk, cepat tusuk. Muntah, cepat muntah. Cepat muntahkan semua koin emas. Muntah, cepat muntahkan semua koin emas. Hahaha. Ah, Suami, aku sungguh tak bisa muntah. Aku sudah sangat hati-hati menghindari kata emas dan koin emas. Tak disangka, tak sengaja. Disenggol kata emas. Bisa juga muntah uang. aku selalu merasa kau menyembunyikan sesuatu dariku. Tidak boleh. Aku jangan sampai diketahui keluarga Qin. Kalau tidak, pasti seperti sebelumnya. Hanya jalan kematian. Aku hanya baru saja ditabrak ibu tidak sengaja sampai pusing. Tak sempat bereaksi. Aku tak ada sembunyikan apa-apa darimu. Tabrak sedikit jadi begini. Sungguh tak berguna. Tidak, jangan pukul suamiku. Tunggu. Apakah dia melihatnya? Tunggu. Apakah dia melihatnya? Kali ini kau yang lakukan. Tidak, aku tak bisa. Asal kau pukul dia, besok kami kasih sebagian uang. Nanti, engkau tak perlu kerja di rumah lagi. Uang ini harus dipakai beli rumah. Dan suami juga harus buka toko. Nanti setelah punya anak, pasti butuh lebih banyak uang. Aku tak bisa pakai. Kau tahu diri. Kalau tidak, kami tak akan bawa engkau cari uang bersama. Ayah, kita buruan mulai. Tidak, jangan pukul suamiku. Aku lihat Liu Yun mengeluarkan koin emas. Dia juga bisa mengeluarkan koin emas. Cepat pukul dia. Ibu, apa yang kau bicarakan? Bukannya sudah dicoba sebelumnya? Liu Yun sama sekali tidak bisa memuntahkannya. Pasti kalian kurang kuat. Atau mungkin dia pakai trik licik menipu kalian. Dan lagi, dia pasti hamil palsu, tak mau dipukul. Tak hamil. Ibu bicara benar. Kau terus membohongi kami. Kau bisa muntahkan uang. Suami, aku tak bohong. Kan sudah dicoba berkali-kali. Aku sungguh tak bisa muntah. Kalau begitu, coba saja. Kalau begitu, coba saja. Aduh! Anakku! Aduh! Aduh, dia berdarah. Ayah, ke rumah sakit, ya. Mau bawa ke rumah sakit apa? Buang-buang uang. Bawa ke klinik di pintu desa saja. Aduh. Dokter, bagaimana? Istri saya, apakah dia benar-benar hamil atau tidak? Dokter Lee. Luka di tubuhku ini. Semua dari pukulan keluarga Qin. Orang desa sudah lama tahu kau sering dipukul dan dimaki di rumah. Tapi tak menyangka mereka sekejam ini. Ini kekerasan dalam rumah tangga. Ayo, ku bawa kau cari bantuan. Percuma. Luka ini sama sekali tak bisa menghukum mereka. Lalu bagaimana? Masa dibiarkan kau dipukuli sampai mati? Aku butuh. Siapkan 1 kantong plasma darah. Oh, maksudmu... Ini tidak boleh diambil. Tak ada jalan lain. Aku butuh bantuanmu. Tenang, aku akan menutupimu. Istrimu memang hamil. Tapi saat baru dibawa ke sini, sudah keguguran. Apa? Apa? Keguguran. Cucuku hilang. Anakku! Dia untuk sementara ini perlu istirahat yang cukup. Aku akan ambilkan obat dulu, rawatlah dia baik-baik. Bagaimana bisa begini? Liu Yun, kau jelas-jelas tahu dirimu sudah hamil. Kenapa? Kenapa masih tidak hati-hati? Mungkin ibumu tadi, saat mendorongnya kena perutnya. Kau ini, kau hamil. Kenapa tak tahu menghindar? Semua salahku. Dulu saat ibu datang dan mendorongku, aku tak sempat menghindar. Tak bisa salahkan dia. Anak nanti bisa ada lagi. Ibumu ini, pahlawan keluarga kita. Tak bisa. McQuiven sudah melihat, aku muntahkan koin emas. Sementara 2 orang ini belum sadar. Jangan biarkan dia bicara lagi. Suami kehilangan anak itu hal kecil.
Tapi ibu selalu ingin kabur. Kalau ketahuan orang lain, bagaimana kita nanti? Atau ketahuan dia bisa muntahkan uang, itu. Bukankah itu sudah berakhir? Kita benar-benar tak bisa tinggal di kota lagi. Dia sepertinya benar. Nak, bagaimana? Ibu memang tidak pernah jujur. Membuat kami kehilangan anak. Kalau begitu aku akan membuatnya tidak bisa bicara. Bagaimana? Perempuan Liu Yun itu bisa mengeluarkan uang kan? Cepat lepaskan aku. Aku tak diperlukan lagi. Hah? Aduh. Kau buat aku kehilangan cucu. Masih mau aku lepaskan kau? Bukan aku. Pasti Liu Yun wanita ini menipu kalian. Siksa dia saja. Siksa dia? Diam! Kau membuatku kehilangan anak laki-laki. Sekarang ribut-ribut. Ingin menarik perhatian tetangga ya? Jahat. Kalian berdua jahat. Baik. Kalau kau bilang begitu, aku tidak akan sungkan lagi. Aduh. Hahaha. Apa lagi yang dia omongkan? Ayah, jangan pedulikan dia. Biarkan dia lapar beberapa kali. Ayo pergi. Aduh. Setelah mati di kehidupan lalu, baru aku tahu. Saat itu aku sudah hamil 2 bulan. Di hidup ini, aku juga sudah balas dendam untuk anakku. Ibu, bagaimana kabarmu? Aku lupa lidahmu dipotong, tidak bisa bicara. Tapi aku tahu apa yang ingin kau dengar. Aku bisa memuntahkan koin emas, dan aku juga tidak hamil. Tapi apa bedanya? Kau juga tidak bisa bicara, mereka juga tidak akan percaya padamu lagi. Selama bertahun-tahun ini, bagaimana keluarga Qin menyiksaku? Apakah di hatimu tidak sedikit pun jelas? Ini adalah tempat yang memakan orang, hampir-hampir menguliti dan mencabik-cabikku melahap habis. Sekarang aku akan membalas dendam. Aku ingin kau mati. Aku ingin Qin Dashan mati. Aku ingin Qin Shou mati. Aku ingin seluruh keluargamu hancur dan binasa. Tidak. Aku harus beritahu anakku. Aku harus lari. Suami, ibu ingin pergi melapor ke polisi? Lapor polisi? Ada apa? Kau masih mau kabur? Aduh. Orang tua ini mau lari lagi? Aduh. Aduh. Muntah uang. Bagaimana bisa orang muntah uang? Bukankah itu berarti kita akan segera kaya? Suami, aku baru saja memberi makan ibu. Ibu mungkin tidak ingin dipukuli. Ingin lari keluar. Aku takut tetangga melihat. Kalau benar-benar melapor ke polisi, bagaimana? Kau benar-benar... Wanita ini mau celakakan seluruh keluarga. Muntah uang. Jadi kaya. Ternyata dipukul bisa muntah uang. Waktu itu aku tidak salah lihat. Wow. Jadi kaya. Sekarang benar-benar kaya. Aduh, lagi pula dia ibuku juga. Aku cuma tendang dia sekali. Kamu sudah bilang begitu. Lagi pula dia kalau dipukul bisa muntah uang. Jangan disia-siakan. Cukup dia muntah sehari, kita bisa bersenang-senang di kota. Nggak mau kan tinggal di desa terus? Kakak Qin? Asalkan kau mau memberikanku anak laki-laki gemuk, semuanya akan kudengarkan. Nanti, jangan biarkan ibuku lari lagi. Patahin kakinya. Biar nggak bisa lari lagi. Ini tidak baik. Nggak pengen mobil mewah, rumah besar? Nenek-nenek ini bisa kasih kontribusi ke keluarga kita, itu rezekinya. Nak, pukul dia
pukul keras-keras. Lihat masih lari atau tidak. Berkontribusi untuk keluarga kita adalah keberuntunganmu. Ah, Lihat masih lari tidak. Liu Yun, kau yang lakukan. aku tidak bisa. Kakak Chin, coba deh kau yang coba. Ah. Aku belum pernah lihat orang muntah duit. Wah, wah. Ini barang bagus. Kaya, kita kaya, beneran kaya. Cepet, lanjutin. Cepet. Ah. Tidak, sudah mati. Dia sudah mati. Kenapa bisa begini? Penghasil kekayaan kita hilang. Aduh, baru sedikit udah mati. Ini mana cukup? Siapa bilang orang mati nggak bisa muntah duit? Aku coba lagi. Sudahlah. Dia sudah mati. Mau apa lagi? Sekarang tahu melindungi keluarga sendiri. Dulu waktu kau pukul dia, nggak pernah kasihan. Kau main pukul tak tahu berat ringan. Ibumu sudah mati. Ke depan, penghasil kekayaan kita hilang total. Ah, kamu masih menyalahkanku? Siapa lagi kalau bukan kamu? Oh, haha. Ayah, kau juga bisa memuntahkan uang. Ini. Bagaimana mungkin? Biar aku coba. Ah, Aduh, aduh. Aduh, hai. Beneran bisa muntah? Aduh, kakak Chin, orang tuamu ini hebat banget ya. Bapak, kamu juga keberuntungan keluarga kita. ini bagaimana mungkin? Kenapa aku? Di kehidupan sebelumnya, aku mohon padamu. Aku mohon, lepaskan aku. Kamu ribut apa? Aku cuma patahkan kakimu. Kamu takkan mati. Di kehidupan sebelumnya, takdirku dipegang oleh kalian masing-masing. Di kehidupan ini, aku lihat apakah kau masih bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Ayah ibu sudah meninggal. Kau juga harus untuk keluarga ini memberikan sesuatu. Aku ingat. Kamu juga sentuh kata kemas. Kalau aku bisa muntah, kamu juga bisa. Aku sudah membuktikannya sejak lama. Aku benar-benar tidak bisa memuntahkan Aku tahu ayah ibu kalian pasti menyatu dengan kata kemas, lalu menyentuh koin emas yang dimuntahkannya. Aku hanya sentuh kata kemas. Aku tidak sentuh koinnya, jadi aku tidak bisa muntah. Koin emas. Aku sepertinya juga menyentuhnya. Tidak bisa. Jangan sampai mereka tahu. Ini. Bencana ini. Kenapa timpa aku? Aduh, hai. Ini bukan bencana alam. Ini jelas rezeki besar. Kamu juga jahat. Bunuh Max Wiffen. Sekarang, lagi incar aku. Dulu waktu nenek itu bisa muntah duit, pukulanmu nggak pernah berkurang. Kenapa sekarang giliran sendiri nggak mau? Kamu. Anak, kamu takkan pukul aku, kan? Bapak juga harus memberi kontribusi untuk keluarga. Kamu anak durhaka. Aduh. Aduh, hai. Kak Kin, kamu juga bisa muntahkan uang? Wah. Keluarga kalian ini luar biasa hebatnya. Kaya, kita kaya. Jangan-jangan bapak mau memukulku? Bagaimana bisa begitu? Aku rasa dulu di rumah hanya satu orang yang bisa muntahkan uang. Sekarang sudah dua. Asalkan kalian mau menderita sedikit setiap hari, keluarga kita akan jadi kaya. Hei bapak, Haha. Aduh, sekarang. Tak cuma aku yang bisa muntah. Aduh, kamu juga bisa. Anak. Kita sekarang. Satu nasib. Bapak,
Aku berbeda dengan ibu perempuan, di rumah tidak perlu keluar. Aku harus keluar untuk urusan besar. Kalau bapak memukulku sampai orang luar tahu, mereka menemukan rahasia ini, kita berdua akan celaka. Kamu si manis. Kamu ancam aku. Kamu pikir, aku tak tahu apa kamu lakukan tiap hari, apa urusan besarmu. Sekarang bunuh ibumu. Lagi mau bunuh aku. Kamu akan dapat balasan. Asal dapat uang banyak, dosa apapun tidak masalah. Aku berani membunuh ibuku sendiri, apalagi bapak. Jahat. Mau pukul aku? Aku tak mudah ditindas. Jangan pukul lagi. Aduh, sakit sekali ya. Kak Chin, tahan lagi ya. Semakin banyak kamu muntahkan, semakin sedikit penderitaan kita. Tenang, Ana. Aku takkan bunuh kamu. Sayang, kalau benar-benar tak tahan tak apa. Kita masih ada ayah. Benar, tidak boleh hanya aku yang dipukul. Di keluarga kita bukan cuma aku yang bisa muntah. Ana, rawatan tubuhmu baik-baik. Ini, aku ambil dulu. Haha. Ya. Kak Chin, pukulannya keras sekali. Jangan-jangan dia mati? Masih belum mati. Apalagi yang ditunggu? Buang mayat ibu lalu ikat bapak. Haha. Hah. Tubuhmu lemah sekali. Untuk apa kau ada? Si tua brengsek, tanganmu kejam sekali. Tunggu, aku akan menghajarmu. Sayang, lebih baik kamu obati lukamu dulu. Kalau begitu, serahkan padamu. Kalau kau berani membiarkannya lari, kau tahu akibatnya. Aku pasti akan jaga ayah dengan baik. Ayo pelankan. Maaf Kak Chin. Tapi, lukamu terlalu parah. Si tua tanganmu ini sungguh kejam, sungguh aku juga anak kandungnya. Tidak bisa. Aku harus menghajarnya. Hei anak. Kenapa ikat aku? Lepas aku cepat. Ngapain luka di tubuhku ini semua karena kau? Kau tanya mau ngapain? Aduh, Pak. Nanti urusan menyumbang untuk keluarga serahkan padamu. Aduh. Hehehe. Aduh. Kak Chin, aku tahu ikut kamu pasti benar. Barang-barang ini bisa beli beberapa rumah. Tenang saja, hari-hari baik masih di depan. Ayo pergi. Chinso. Aku salah. Aku salah. Aku tak boleh sentuh itu. Ayah, minum sup dulu untuk pulihkan tenaga. Liu Yun, aku salah. Aku dulu tak seharusnya sering memukul dan memakimu. Sudah begini, buat apa bicara itu lagi? Semua salahku. Aku mohon kamu tolong selamatkan aku. Boleh tidak? Buruk. Ayah, apa statusku di rumah? Kamu tidak tahu. Ucapanku sama sekali tak dihiraukan. Aku tahu kamu paling penurut. Kamu takut pada Qin Shou, kan? Ayah yang urus. Asal kau lepaskan aku suruh Qin Shou cerai denganmu. Aku ganti rugi beberapa puluh ribu, tidak beri ratusan ribu. Asal kau lepaskan aku. Kita bereskan semua permusuhan. Bagaimana? Hutang dibayar lunas. Kamu bermimpi indah. Pukul keras-keras? Menurutku,
Kamu jangan makan saja. Lihat keadaanmu. Makan pun buang-buang makanan. Apa katamu? Kamu mau hutang dibayar lunas? Aku tak mau. Kalau aku bisa muntah uang, apakah keluargamu akan lepaskan aku? Kamu masih Liu Yun yang dulu? Aku bukan Liu Yun. Liu Yun yang dulu sudah lama mati. Saat memukulinya dulu. Kenapa tidak terpikir kamu akan begini hari ini? Semua pura-pura. Kepenurutmu dulu. Semua pura-pura. Ya, aku berpura-pura. Keluargamu busuk. Janda Sun yang rakus. Qin Shou yang lebih rendah dari binatang. Dan kamu penjahat yang bersekongkol ini. Gila, benar-benar gila. Ya, aku gila. Aku digila-gilakan oleh keluargamu. Masih mau aku lepaskan kamu? Dalam mimpiku seumur hidup, aku ingin menyiksa kalian. Aku tahu ikut kamu pasti tidak salah. Aku kayaknya dengar sesuatu. Seumur hidupku hanya ingin menyiksa kalian. Kita takkan pernah bisa berdamai. Segala yang keluarga Qin lakukan padaku akan kubalas. Keluarga Qin adalah neraka. Kalian sekeluarga adalah setan penghisap darah. Wanita ini, kau bohongi kami begitu lama. Aku pasti kasih tahu Qin Shou. Dia tak akan melepaskanmu. Aku kayaknya dengar suara apa? Suara. Jangan-jangan ayahmu kabur? Jangan dia penghasil kekayaan keluarga kita. Ayo kita lihat apa. Tapi kau harus selamat dulu. Wanita jahat. Hah? Sejak aku menikah ke keluarga Qin, pernahkah aku hidup tenang? Anakku takkan melepaskanmu. Haha, anakmu yang hanya tahu menghabiskan uang dan bersenang-senang. Dia bahkan tak buka toko. Dia seperti lubang tanpa dasar. Hanya kalian yang peduli padanya. Kamu, Dia pemalas yang tak berguna. Hanya kalian yang menganggapnya berharga. Tenang. Akan kukumpulkan kalian sekeluarga. anak kamu datang pas dengar wanita ini. Ini bagaimana? Suami ini salahku. Aku beri ayah obat. Apa? Ayah berteriak terlalu keras. Lebih keras dari ibu. Aku takut tetangga datang. Aku tak tebas lidah ayah. Jadi ku beri obat bisu. Pak, kenapa kau juga tidak memikirkan aku? Kalau bukan Liu Yun yang membisukanmu, kau benar-benar mau memanggil tetangga. Ayah bilang, Katakan. Dia bilang apa? kalau dia dilepaskan, dia akan beri ratusan ribu dan suruh aku cerai darimu. Suami ayah ini penghasil uang besar. Kalau kita tinggalkan dia, takkan ada lagi sumber uang sebesar ini. Kak Qin, jangan sampai dia kabur. Pak, kalau kau tidak jujur, jangan salahkan aku. Kau mau kabur? Aku terpaksa mematahkan kakimu. Kak Qin, cepat bertindak, supaya kekayaan besar ini tidak hilang. Tapi ayahku janji kasih uang sebanyak itu. Kau tidak tertarik? Ayahku janji kasih uang sebanyak itu. Kau tidak tertarik? Aku memang tidak punya kemampuan, suamiku. Uang itu cepat atau lambat akan habis juga. Lebih baik aku tetap di sampingmu. Nah, gitu dong. Dengar ya. Sekarang Pak adalah penyelamat keluarga kita. Kalau kau berani lepaskan dia, kau kubelah 8. Aku pasti akan menjaganya dengan baik. Mana mungkin aku rela mengusirnya begitu saja. Aku ingin dia perlahan-lahan
mati di tangan anaknya sendiri. Cepat pergi jaga di pintu. Awasi, jangan sampai ada yang lihat. Kau berani lari, kau berani lari, kau berani lari, kau berani lari. Kak Chin, kapan kita pindah ke kota? Pergi ke kota beli rumah. Aku harus cari uang dari si tua itu. Kita perlu uang. Chinso sudah sekian lama. Kok kamu belum beli? Dari nenek tua itu, barang yang dimuntahkan itu jangan-jangan sudah kalian habiskan? Santai saja. Masih ada bapak tua. Ayo kita cari dia sekarang. Suruh dia muntahkan sesuatu. Sebentar lagi, keluargamu akan segera berkumpul. Ayah, jangan salahkan aku. Barang yang dimuntahkan ibu, kita berdua yang habiskan. Kami mau beli rumah di kota? Ambil uang sedikit darimu, wajar kan? Ayah, tolong kami untuk terakhir kalinya. Setelah kami beli rumah di kota, kami akan bawa ayah ke kota. Nanti, kita sekeluarga hidup bahagia. Haha. Ayah, tolong untuk terakhir kali, kami cuma beli satu rumah. Tahan ya, ayah. Ayah mertuaku yang baik. Inilah anak yang selalu kau bela. Entah berapa lama lagi penghasil kekayaanmu ini bisa bertahan. Diam di sini nggak bantu, bikin kesal. Nggak heran Kak Chin nggak suka kamu. Tahan sebentar lagi. Dia akan segera mati. Kak Chin, ngapain banyak omong sama dia? Cepat lakukan. Kita ambil barangnya, tukar jadi uang. Beli rumah, cepat tinggal. Supaya cepat tinggal di sana. Ayah, jangan marah kalau aku kasar. Kertas, pena. Apa katamu, ayah? Apa mau menulis sesuatu? Sial, jangan-jangan dia akan menuliskan semua tentang aku yang memuntahkan koin emas. Suamiku, membeli rumah lebih penting. Jangan dengarkan omong kosongnya. Kenapa gugup? Apa ayah melakukan hal buruk? Tidak, aku di rumah setiap hari. Mana mungkin berbuat hal buruk? Jangan buang waktu. Aku bawa kertas sama pena. Aku mau lihat. Bapak tua ini bisa nulis apa? Yang berguna. Wahahaha. Ayah, kenapa tertawa? Kalau mau bicara, tulis di kertas. Apakah meski hidup kembali, akhirnya aku tetap gagal? Wahahaha. Kau benar, ayah kandungku. Kau ingin aku mati sengsara. Baik, hari ini akan kutunjukkan siapa yang pantas mati. Tolong, ada orang mati. Pak Polisi, suamiku dan janda Sun dari desa kami bersekutu membunuh ayah dan ibuku. Aku mengalami kekerasan dalam rumah tangga bertahun-tahun. Aku bisa memberitahumu semua tentang mereka. Kau, Liu Yun. Berani-beraninya kau bawa orang. Saksi dan barang bukti lengkap. Kalian berdua diduga melakukan pembunuhan berencana. Ikut kami. Liu Yun, berani-beraninya kau lapor polisi. Kau yang buat aku begini. Kau bisa muntahkan uang. Kau benar-benar bisa muntahkan uang. Ibu tidak bohong. Kau juga penghasil kekayaan. Seandainya aku tahu harusnya kubunuh kau, Ya, benar. Aku bisa memuntahkan uang. Tapi saat ibumu memberitahumu, kau tidak percaya.
Kau tidak hanya tidak percaya, kau bahkan memotong lidah ibumu sendiri. Ah, iya, ayahmu juga memberitahumu. Tapi kau juga tidak percaya. Kau sendiri yang mengakhiri nyawa orang tuamu. Kau yang membunuh mereka. Saat kau tidur di tengah malam, apakah kau bermimpi buruk? Apakah kau teringat mereka? Terbangun ketakutan. Kau di panti sosial saat berbaring di ranjang panti sosial. Lalu bangun, apakah kau mendengar teriakan mereka? Aku salah, aku salah. Ayah, ibu, aku pantas mati, aku pantas mati, pantas mati. Kau semua ini rencanamu. Kau yang bunuh orang tuaku. Kenapa kau tidak dihukum? Kau tak punya bukti untuk menuduhku. Tapi aku ada seluruh desa yang bersaksi untukku. Kaulah pembunuhku yang sebenarnya. Liu Yun, Aku juga harus memulai hidup baru.